Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam program Pahlawan Alkitab. Dan hari ini kita sudah memasuki seri yang ke-93, di mana kita masih akan tetap membahas kisah perjalanan pelayanan Yesus Kristus di dalam dunia, bagian yang ke-11. Minggu lalu kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana proses penyaliban Yesus Kristus yang harus menanggung dosa seluruh umat manusia dan harus mati di atas kayu salib dan kemudian dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit pula dari antara orang mati. Dan kebangkitan Yesus Kristus ini dinyatakan dengan kubur yang kosong, dan Yesus pun menampakkan diri kepada beberapa orang murid dan perempuan-perempuan, bahkan kepada murid-muridnya kecuali Thomas. Dan ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Dan hari ini kita akan melanjutkan kisah perjalanan pelayanan Yesus Kristus setelah bangkit dari kematian. Jadi 8 hari kemudian, Yesus menampakkan diri kepada 11 murid, termasuk Thomas. Dan ini tercatat dalam Injil Yohanes 20 ayat 26 sampai 31. Kita akan baca ayat-ayat tersebut. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ayat 28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ayat 30, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Di dalam ayat 31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi sekali lagi Yesus menampakkan diri kepada 11 muridnya, dan kali ini Thomas ada bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Karena di dalam penampakan diri Yesus kepada murid-muridnya sebelum ini, Thomas tidak ada di sana, dan Thomas tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Bahkan dia berkata, "Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambungnya," Thomas tidak akan percaya. Dan Yesus menyatakan dirinya kepada Thomas, dan perkataan Yesus kepada Thomas membuat kita juga harus belajar percaya meskipun tidak melihat. Dan
Di dalam Yohanes 20 ayat 30 dan 31 pun dicantumkan ada banyak tanda yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang menunjukkan bahwa dia adalah Mesias. Yesus adalah anak Allah. Dan supaya dalam iman kita percaya memperoleh kehidupan yang kekal di dalam namanya. Nah, kita akan melanjutkan di hari Minggu berikutnya. Bagaimana Yesus berbicara lagi dengan beberapa murid-muridnya seminggu kemudian. Dan ini ditulis dalam Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai 25. Kita akan baca beberapa ayat. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan berkata, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat 2. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 5, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat 7, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ayat 8, murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ayat 9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ayat 10, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Ayat 12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Ayat 13, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Ayat 14, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Dan sekali lagi kisah ini menunjukkan bahwa Yesus pun ingin meyakinkan kepada murid-muridnya bahwa dia sudah benar-benar hidup. Dan di sini kita mendengar bahwa murid-muridnya itu kembali mencari ikan, tapi mereka tidak bisa mendapatkan ikan. Dan ternyata Yesus ada di situ dan menyuruh kepada mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Dan ternyata murid-murid Yesus mendapatkan ikan, dan pada saat itulah mereka menyadari bahwa itu Tuhan. Dan di dalam ayat 14 kita juga melihat bagaimana Yesus menampakkan diri sesudah ia bangkit untuk ketiga kalinya. Nah, lalu dilanjutkan di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini karena ada pertanyaan penting yang Yesus ajukan kepada Simon Petrus. Ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku.
Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Satu pertanyaan yang luar biasa yang ditujukan kepada Petrus. Apakah Petrus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Dan perintah Tuhan adalah, ikut aku dan gembalakanlah domba-dombaku. Dan di dalam Yohanes 21 ayat 25, firman Tuhan berkata, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ayat ini menyatakan bahwa ada banyak hal yang diperbuat oleh Yesus, yang dinyatakan oleh Yesus setelah dia bangkit dari kematian. Dan jika ditulis satu persatu, maka kitab yang ditulis itu tidak akan muat di dalam dunia ini. Ini menunjukkan betapa banyaknya perbuatan ajaib yang masih dinyatakan oleh Yesus Kristus setelah dia bangkit dari kematiannya. Dan ada sejumlah penampakan Yesus yang lain yang tidak bisa dijelaskan secara urutan waktu, tetapi hal-hal pertemuan ini tertulis di dalam Matius 28 ayat 16-20, bagaimana Yesus menjumpai sejumlah murid di Galilea. Kita akan baca Matius 28 ayat 16-20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ayat 17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah yang menjadi amanat agung dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang dijumpainya setelah Yesus bangkit dari kematiannya. Menyatakan perintah ini kepada kita semua juga untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus Kristus, membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan mari kita melakukan perintah Tuhan ini dalam kehidupan kita. Nah, ada beberapa penampakan yang Yesus menyatakan dirinya kepada 500 orang sekaligus, dan ini tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Dan juga Yesus menyatakan diri kepada Yakobus dan semua rasul. Ini tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Jadi hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, bahkan kepada orang banyak, dan lebih dari 500 orang sekaligus, dan beberapa kali kepada murid-muridnya, menyatakan dirinya dengan berbagai macam tanda mujizat dan ajaib yang dia nyatakan kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang lain, supaya mereka semua percaya. Dan inilah bukti bahwa Yesus, Mesias, Anak Allah, adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Dan hari ini kita sudah mendengar bagaimana pernyataan dirinya, bagaimana dia menunjukkan keilahiannya, supaya mereka yang percaya kepadanya benar-benar tidak ragu-ragu lagi,
dan benar-benar percaya bahwa Yesus bangkit, hidup selamanya. Dialah Allah, Tuhan kita, Tuhan saudara dan saya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mendengarkan perjalanan Yesus Kristus, dan minggu depan kita sama-sama akan mendengarkan kembali lanjutan dari kisah perjalanan Yesus Kristus bagian yang ke-12, di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah bagaimana kenaikan Yesus ke surga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Amin.